Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, saudara-saudari, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izinnya kita bisa duduk kembali di majelis yang mulia ini, majelis yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ketenangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmat dan kasih sayangnya serta naungan dan doa-doa daripada malaikat-malaikat Allah serta sanjungan dan pujian dari Allah untuk mereka yang duduk di dalamnya. Salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan kita. Tidaklah bisa kita banggakan lagi anak dan keturunan kita. Tidak bisa disombongkan jabatan dan kedudukan, kecuali orang-orang yang datang kepadanya dengan hati yang penuh keimanan tanpa kesyirikan dan dengan hati yang penuh keyakinan tanpa keraguan. Ikhwafillah rahimakumullah, malam ini kita melanjutkan materi tentang peran rumah dalam pendidikan anak. Kita masuk pada pembahasan bagaimana rumah ini menjadi sebuah sarana untuk menanamkan nilai-nilai kebersamaan, menanamkan semangat asyurah. Kalau kita bawa kepada ranah pemerintahan atau negara, itu ada namanya as-siyasah. Apa itu? Politik, ya. Tapi di sini maksudnya di mana rumah kita itu menjadi sebuah sarana, tempat di mana di situ berlatih, di situ saling memberikan peran sesuai dengan usia dan sesuai dengan jenjang pendidikan anak-anak kita. Ikhwafillah rahimakumullah, sesungguhnya pendidikan Islam tentang anak itu tidak hanya pada pendidikan jasmani saja, tidak hanya juga dalam pendidikan rohani saja, juga tidak hanya menambah wawasan keilmuan saja, juga tidak hanya memperhatikan jiwa anak-anak kita saja, tapi bagaimana syariat Islam ini syamil, mutawazin, bahwa at-tarbiyatul islamiyatu tarbiyatun syamilatun mutawazina. Pendidikan Islam itu pendidikan yang universal, pendidikan yang sempurna dan seimbang. Tahtam bil insani min jawanibihi kulliha, memperhatikan seluruh sisi manusia, bukan hanya sekedar fisik, kemudian bukan hanya sekedar ruhi, bukan hanya sekedar akli, ya, akal, bukan sekedar jiwa, tetapi juga memperhatikan dari sisi ya as-siyasinya. Ikhwafillah rahimakumullah, kita tahu bahwa
setiap anak punya potensi yang berbeda-beda. Setiap anak di hati kita memiliki kedudukan yang bagus dan sama, walaupun dengan segala kekurangannya. Kalau boleh kita ibaratkan Pak ya, anak itu tak ubah seperti apa? 5 jari kita. Kalau kita lihat misalnya karakter-karakter masing-masing anak-anak itu berbeda-beda. Ya kan? Kalau kita filosofi 5 jari ini gimana? Ada anak yang Masya Allah tabarakallah yang seperti jempol, ya kan? Yang selalu memberikan berprestasi, kemudian ya selalu menjadi top, membantu orangnya, sabar dan seterusnya. Tetapi ada di antara karakter anak-anak kita apa? Telunjuk karakternya. Apa itu? Yang memerintah saja. Umi tolong, Abi tolong, Mbak, terusnya. Ada di antara anak itu seperti itu. Semuanya minta tolong. Semuanya minta tolong. Nah, ada jari tengah. Apa itu? Ya sedang-sedang, semuanya berperannya separuh saja. Ada jari manis, ya duduk manis, ya. Sampai-sampai dia tidak bisa menghadapi misalnya kalau menghadapi sesuatu cepat saja untuk bersikap misalnya melakukan sesuatu yang tidak bisa dia melakukan untuk mencari solusi terhadap dirinya. Ikhwafillah, dan ada anak yang seperti kelingking yang tak ubah di mata orang. Anak kita mungkin begini begitu, ya, walaupun di ujung tapi tidak terlalu berfungsi. Tapi jangan sampai lisan kita mengatakan bahwa anak kita ini seperti apa yang dikatakan orang. Biarlah orang yang mengatakan, tapi seluruh anak-anak kita Pak dengan segala tabiat dan keadaannya yang berbeda-beda menjadi orang yang kita cintai di hati kita. Ya, oleh itu khafillah, proses untuk membentuk mereka itu tidak singkat dan tidak cukup waktu yang sebentar. Karena proses pendidikan itu adalah panjang. Mendidik itu tidak sebentar. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa pendidikan kita sejak usia dini, ya, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi panjang sekali. Dan sampai nanti tingkatan tertinggi dari pendidikan terkadang belum dapat kita melihat apa yang ada pada diri anak kita. Khafillah rahimakumullah. Maka sesungguhnya memberikan ruang untuk bisa anak-anak kita diatur, menjadikan rumahnya sebagai sarana yang ditumbuhkan syura, ditumbuhkan ta'awun, ditumbuhkan kerjasama. Itu peran kita. Wal atfal alladzina yansha'una fi mithli hadhil buyut, ya, labinat mulaima li mujtama, ya, bahwa kita anak-anak kita tumbuh Pak, tumbuh di rumah, dan tumbuhnya anak-anak kita di rumah itu tidak akan jauh dari cara dan gaya orang tuanya mendidik. Seperti apa dia mendidik, seperti itulah lahirnya. Maksudnya sikapnya, kemudian pembawaannya. Waalaikumsalam rahimakumullah. Kita lihat satu contoh nih misalnya kan. Idh yara al-atfalu walidahum yadrib ummahum wa yashtumuha. Ada di sebagian rumah tangga anak-anak melihat bapaknya memukul ibunya, dipukul ibunya oleh suaminya. Seorang anak bisa melihat bagaimana seorang ayah memukul ibunya atau mencaci maki ibunya. Dan itu akan memberikan pengaruh. Dan itu akan terasa alamul qalb, rasa di hati itu akan sakit, ya, akan robek, akan menjadi luka di hati anak-anak itu. Bila mana orang tua mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ya, baik istri ke suami, suami ke istri, maka itu akan menjadi
sesuatu yang akan terekam di benak anak-anaknya masing-masing. Oleh itu peran rumah sangat besar di dalam menumbuhkan kerjasama dan dalam menumbuhkan kebaikan-kebaikan pada diri anak-anak kita. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Pertama yang harus dilakukan adalah unsur-unsur yang mesti dibangun, iqamatul adli fil baitil muslim, membangun keadilan di dalam keluarga itu. Nanti kita bisa diskusikan ya, membangun keadilan ya. Al-usratu mustama'un saghir. Keluarga itu adalah masyarakat kecil. Miniatur terkecil dari kehidupan masyarakat itu rumah, keluarga. Al-ab fiha yumathilud daulah. Seorang ayah itu posisinya seperti ya negara. Wal wal aulad ra'aya laha. Istri dan anak-anak merupakan masyarakatnya yang dinaungi oleh ad-daulah. Maka seorang pemimpin mesti berbuat adil kepada masyarakat dan rakyatnya. Maka begitupun seorang ayah, seorang suami, seorang bapak harus bisa dan berusaha terus untuk berbuat adil kepada anggota rumahnya. Ikhwafillah. Kenapa mesti adil? Liyazra al-hub wal mawaddah, agar tumbuh di dalam hati kita dan anak-anak kita ini rasa cinta dan kasih sayang. Karena secara fitrah tabiat kita tidak suka kepada orang yang tidak adil. Ada yang suka kepada orang yang zalim? Enggak ada yang suka. Ya. Oleh itu ikhwafillah rahimakumullah, kita harus mampu berusaha untuk memberikan sikap, perlakuan, perkataan seadil-adilnya. Terkadang begini, adil apakah berarti sama? Saya ingin tanya, apakah adil berarti sama? Betul? Tidak selalu. Tidak selalu. Di dalam pemberian anak, misalnya dalam uang belanja, kita mesti adil. Adil bukan berarti mesti sama jumlahnya dan mesti sama barangnya. Maka adilnya seorang ayah diantaranya dia mampu memberikan kepada putra-putrinya. Dia belikan yang pertama barang, hadiah. Katakanlah nanti di awal tahun dia belikan tas baru, sepatu baru. Abangnya lagi ya di SMA misalnya. Maka adik-adik yang lain dia akan nuntut. Bila seandainya ya kondisinya sama, maka anak-anak ini juga abang dibelikan, saya tidak. Bisa kita belikan barang yang lain, namun tetap memberikan pemberian yang baru atas nama dia. Kalau abangnya butuh tas, kita belikan tas. Kalau adiknya misalnya di usia SMP butuh sepatu, kita belikan sepatu. Yang penting kita memberikan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhannya. Termasuk uang belanja lah. Tidak sama anak yang kuliah dengan anak yang SMP sama belanjanya. Tidak sama. Maka di situ kita mesti, jila mana abang diberikan, adik yang lain juga mesti ada pemberian, walaupun tidak sama. Nah, ini mesti kita perhatikan ini. Jangan sampai hal ini kita abaikan. Itu akan membuat luka. Itu akan membuat luka di hatinya. Ini diantaranya ya. Kita bisa berlaku adil. Terkadang subhanallah di dalam menegur jika salah. Ini sering yang kita tegur siapa? Abang ya? Atau kakak? Kalau terjadi perselisihan misalnya, ya. Terkadang subhanallah, bila mana memang yang salah abang, maka abang yang ditegur. Tapi bila mana adiknya yang salah, maka adiknya yang ditegur. Diperbaiki kesalahan-kesalahannya. Nah terkadang kita ini subhanallah masih saja
abangnya, kakaknya yang kita salahkan. Padahal yang salah adik. Nah, ini kita harus cermat di dalam memberikan teguran dan memberikan nasihat-nasihat itu, ya. Maka ikhwafillah rahimakumullah, maka seorang ayah mesti mampu berperilaku adil kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, ya, sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam syariat agama yang mulia ini. Jelas ya? Ini yang pertama, Pak. Bila mana keadilan itu terwujud, maka insya Allah jiwa daripada setiap masyarakat yang ada di rumah itu, orang, anak, keluarga kita yang ada di situ, insya Allah akan bisa menerima. Tapi terkadang memang subhanallah ada kondisi-kondisi darurat, ada kondisi-kondisi yang memang dia harus dibelikan, yang lain tidak. Tapi itu sifatnya kan terkadang tidak terus menerus. Bila mana ini dibelikan makanan, yang lain tidak, itu akan mengusik. Makanya sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di saat ada seorang sahabat meminta Nabi menjadi saksi. Masih ingat enggak kisahnya itu? Seorang sahabat meminta Rasulullah untuk memberi saksi, meminta ke Nabi untuk menjadi saksi pada pemberian dia kepada anak laki-lakinya. Apa kata Nabi kepada sahabat ini? Coba ingat. Ada yang ingat? Apa kata Nabi? Apakah engkau memberikan juga kepada yang lain? Apa kata sahabat ini? Tidak ya Rasulullah, hanya dia yang saya kasih. Maka Nabi SAW mengatakan, saya tidak mau menjadi saksi atas satu perbuatan yang tidak mencontohkan keadilan. Bayangkan, Nabi nggak mau jadi saksi itu. Nabi tidak mau nanti dia menjadi saksi orang yang lain ada yang terluka. Nabi nggak mau. Kalau engkau beri seluruhnya. Kalau tidak. Nah, ini sensitif. Nah, itu akan memberikan kesan di dalam hati daripada anak-anak kita. Ini yang pertama ya. Yang harus kita bangun di rumah kita adalah iqamatul adli fil baitil muslim. Berusaha menegakkan keadilan. Bersikap adil di dalam perkataan, perbuatan, di dalam pemberian, bahkan di dalam memperlakukan. Yang satu dapat jatah disuruh terus, nak sapu, nak cuci, nak angkat ini, nak yang itu. Tapi dia tidak pernah dapat, ya misalnya reward lah. Kalau yang adik, Abi beli es krim, beli ini, langsung dibelikan. Kakaknya minta belanja jajan, kamu udah besar nak. Terkadang itu terjadi. Kamu udah besar, kamu gak perlu lagi itu. Yang namanya anak-anak tetap anak-anak dia. Walaupun kita sudah besar berumur, tetap depan orang tua kita, ya perlaku kita seperti anak-anak. Ikhwafillah. Terkadang ada masa kita berlaku, oh ya dia minta. Kenapa kalau kakak minta gak pernah kita beri? Terkadang kalau adiknya merengek sedikit saja langsung diberi. Padahal itu akan memberikan, ya jika tidak kita cermati itu ikhwafillah, itu akan memberikan luka pada diri anak-anak yang kita tidak berikan. Ikhwafillah. Di antara yang pokok yang mesti kita perhatikan ini, sikap ini, berlaku adil di dalam rumah kita. Baik, kita lanjutkan yang kedua dulu, nanti kita buka tanya jawab. Yang kedua, tanmiyatu ruhil amalil jama'i. Di antara hal yang pokok untuk kita perhatikan di rumah kita adalah mengembangkan semangat kerjasama, menumbuhkan semangat kerja sama, ruhul al-amal al-jama'i. Al-baitu imarah. Ya, rumah itu adalah kepemimpinan ya. Wa amiruhu al-ab. Pemimpinnya adalah ayah. Dan masyarakatnya adalah anak-anak dan istrinya. Fatifl alladhi yara ummahu wa ikhwanahu wa akhwatahu yuti'una walidahum tanmu ladaihi fadilat at-ta'ah. Bila mana seorang anak kecil melihat istrinya taat ke suaminya, saudara-saudarinya taat kepada ayahnya,
maka secara otomatis berkembang pada jiwa dan diri anak itu apa? Kemuliaan di dalam melakukan ketaatan. Ta'atul walid, menghormati dan mentaati orang tua. Wa ta'atu unsur asasun lil amal jama'i. Taat itu adalah pokok dasar amal jama'i. Tahu amal jama'i itu seperti apa? Kita sama-sama di dalam satu rumah ini, kita mesti saling membantu. Istri jangan bekerja sendiri, ya kan? Anak sendiri pula dia, nggak mau tahu kehidupan seperti apa ibunya, seperti apa ayahnya. Lelah ayah pulang dari kerja, nampak sesuatu, iya, bantu. Karena kita akan menjadi orang yang dipotret oleh anak-anak kita. Kita menjadi orang yang akan dipotret oleh anak-anak kita. Ikhwafillah, di dalam perkataan Umar, innahu la Islam bila jamaah, bahwa tidaklah disebut Islam tanpa ada jamaah. Kita berjamaah, dan kita tidak bisa hidup sendiri, keluarga kita, masyarakat kita bersosialisasi, bersosial kita. Begitu juga di rumah ini ditumbuhkan kerjasama, dilatih anak-anak ini. Cara melatihnya bagaimana? Tumbuh kerjasama itu, diberikan amanah. Kamu nak tanggung jawab untuk ini ya, ada sampah-sampah di rumah ini kamu yang kutip. Kamu kak, kamu adalah Abi minta tolong bersihkan dari depan sampai belakang dengan sapu. Nanti kamu apa? Kamu misalnya bantu Umi di dapur. Ada amanah-amanah yang memang diberikan porsi sesuai dengan kemampuannya. Itu akan muncul pada jiwa dan diri anak-anak kita, tanmiyat ruhul amal jama'i. Ya. Nah, ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Wa qawamatur rajuli fil bait, kepemimpinan seorang laki-laki di rumah, ramzun li isnadil amr ila ahli fil mujtama'al muslim. Sebuah rumus dan tanda disandarkannya satu perkara itu kepada keluarga. Maka keluarga itu yang menjadi kepalanya adalah ayahnya, suaminya. Ya. Kama anal aba qudwatun li atfali fi ta'ati li awamir wali al-amr. Begitupun seorang ayah menjadi tauladan bagi anak-anak di dalam mentaati para pemimpin. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka wa yulaqinul ablat falahu annahu yaf'al dzalika ta'ata li wali al-amr li'anna Allah amara al-muslimina bi ta'atihi. Nah, kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai bapak, ya, sebagai suami, mencontohkan keteladanan. Ya, kita akan dipotret oleh mereka dan akan terekam dengan kuat, erat dan kuat, kokoh di dalam ingatan mereka seperti apa ayahnya, seperti apa ibunya. Nah, itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dipungkiri itu. Nah, itu akan memberikan warna di dalam sikap anak-anak kita. Maka kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala ya, bila mana ada kesalahan-kesalahan kita di dalam berinteraksi dengan anak-anak dan putra-putri kita. Mungkin kata-kata kita yang kasar, mungkin sikap kita yang kurang bijak, atau mungkin hal-hal lain yang membuat hati anak kita terluka atau kecewa. Saya yakin bahwa tidak ada ayah ataupun ibu yang membenci anaknya. Tapi terkadang sikap kita di dalam menunjukkan kasih sayang itu dimaknai lain dan berbeda oleh anak-anak kita ya. Tidak ada kita ini yang benci anak. Ada yang benci anak? Tidak ada. Tapi terkadang cara kita mengekspresikan cinta kepadanya berbeda-beda. Berbeda-beda. Terkadang dengan penuh kelemah lembutan, terkadang kita melewati batas itu. Oleh karenanya, qafillah rahimakumullah, tumbuhkan dalam keluarga itu ruhul amal jama'i. Saling tolong menolong lah, saling menguatkan, saling mensupport. Ya, satu ngambil air, yang satu cuci piring, yang satu ngambil sampah, yang satu yang mengumpulkan baju kotor dan seterusnya. Masing-masing mereka mesti sudah diberikan tauzi', dibagi itu.
tugas-tugasnya dibagi itu dibagi bagian masing-masingnya. Itu yang harus kita pahami bersama. Baik. Ada dua hal ini, ada yang kita diskusikan. Pertama tadi adalah menegakkan keadilan. Nah, tadi dalam apa pembahasannya? Bisa di dalam sikap kita atau bisa dalam pemberian, uang belanja, uang jajan. Itu mesti ya, dalam sikap tadi lisan misalnya ketika ada anak kita yang kelahi 2 orang. Jangan kita langsung membela satu orang lalu yang satu kita salahkan tanpa kita mengetahui terlebih dahulu ya gimana tadi ceritanya, gitu kan? Kamu ya gitu langsung saja. Gimana cerita tadi? Kalau kita tidak nampak dan tidak dengar misalnya begini. Kamu gimana tadi? Nah, kalau seandainya kita bisa menyimpulkan datanya mana yang salah, kita ingati dan kita berikan peringatan dan nasihat kepadanya dia agar bisa berubah. Nah, yang kedua adalah mesti kita membangun ruh al-amal al-jama'i, semangat saling membantu, saling bekerja sama dan semangat saling menguatkan antara kita. Ya, saling meringankan beban. Istrinya sedang kelelahan kemudian ada halangan untuk melakukan permintaan kita, maka kita tahu apa sebabnya. Tapi bila mana tidak ada kendala dan tidak ada sebab, maka ya jangan pernah kita menolak ya kebaikan-kebaikan atau yang diminta oleh pasangan kita. Dua hal ini ada yang diskusikan. Iqamatul adli, yang kedua tanmiyatu ruhi al-amal al-jama'i. Semuanya dengan contoh. Iqamatul adli dengan sikap kita, dengan perilaku kita, pemberian kita. Tanmiyatu ruhil jama'i juga demikian. Istri membantu suami, suami membantu istri. Itu akan menjadi potret indah dalam kehidupan putra-putri kita, Pak. Pasti. Ya, seorang ayah membantu pasangan istrinya, itu dilihat oleh anak-anak, itu pasti dilihat. Wah, ayah ternyata walaupun dia capek tapi dia membantu ibu. Masa saya tidak bantu ibu sejak tadi saya di rumah. Nah, itu dia akan berpikir. Di mana manusia ini berpikir, itu akan tumbuh. Jadi kalau tidak kita stimulun, ya kita berikan contoh-contoh, mungkin nasihat-nasihat, tumbuh tapi itu mungkin lambat. Ya, maka yang kedua ini dengan membangun ruh kerjasama. Nah, dengan cara bagaimana tadi? Ya, sebagai contoh keduanya orang tua dia saling membantu pasangan suami istri. Kalau ingin melebarkan misalnya sayapnya, maka kita berikan masing-masing amanah-amanah sesuai dengan kapasitasnya, dan itu kita minta ya, mana tugas kamu gimana nak? Gimana kamu tugasnya? Kamu tadi dikasih tahu mulai, tapi itu tidak melulu ya, tapi ada proses itu yang kita lakukan gitu loh. Ada proses itu yang bisa kita bangun di rumah kita. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, di situ akan muncul nanti. Maka bila anak-anak yang infiradi, yang anani ya, yang egois, anak-anak yang apa? Bila mana anak selalu dibela di atas kesalahan dia, anak ini tidak akan pernah salah. Ada orang tua ada. Ketika anaknya salah, jelas salah, tapi dia bela anak dia. Maka kesalahan anak seperti mana Nabi SAW lakukan ya, ketika ada anak yang kita ingat kisah melempar apa? Anak yang melempar buah kurma ya, dilemparnya. Nabi panggil dia. Kenapa kamu lempar? Kamu ambil itu. Karena aku ingin makan, lapar sekali ya Rasulullah. Ini ternyata tujuannya untuk bisa makan. Bilang, jangan kamu lakukan itu. Bila kamu lapar, minta dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, minta. Ya. Kalau kamu tidak bisa minta, ambillah buah yang jatuh. Jangan kamu rusak yang di atas. Bayangkan. Jadi sebuah kesalahan itu mesti diberikan porsinya. Ini salahnya sedikit ya, salahnya sedikit, tapi subhanallah hukumannya seperti salah besar. Jelas. Maka anak salah disalahkan. Bolehkah anak disalahkan? Boleh. Makanya ketika salah seorang anak sahabat dikatakan
ya ghudar, engkau tidak mematuhi janji. Disebut ketika dia tidak memenuhi, tidak melakukan apa yang diminta. Disampaikan. Tidak masalah kita mengatakan kamu begini, agar dia faham kesalahan dia dan untuk diperbaiki. Jelas di sini ikhwan fillah? Maka anak salah disalahkan. Jangan anak salah dibela. Itu akan menjadi anak yang tidak akan pernah merasa salah dalam hidupnya. Dia akan anani, dia akan egonya tinggi. Yang penting orang harus dengar dengan dia. Tapi dia tidak pernah mendengar orang lain. Silakan. Dengan dia main nih. Ya. Nah. Sampai memang tidak. Iya, betul. Iya. Ya, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Satu, memang bahkan lebih dari itu, Pak. Ketika ada anak yang memang tak balik-balik main di tempat PlayStation, dan bahkan ketika orang tua mencarinya dapat, bawa baju ke situ, semua tidur di situ. Bahkan subhanallah ketika orang tuanya mencari dapat di sana, dan orang tuanya butuh bantuan dia, tak peduli. Makanya saya mendapatkan pencerahan dari salah seorang profesor ketika kemarin saya di Bogor. Katanya dia, anak-anak hari ini itu telah dilakukan sebuah penelitian tentang tidak berkembangnya otak anak. Bukan tidak ada otaknya. Otak itu tidak berkembang sesuai dengan usianya. Generasi, kalau dia bilang itu generasi hilang arah, generasi kehilangan arah. Di antara sebab tidak berkembangnya otak dia adalah karena terlalu sering. Bahkan dia bilang bukan hanya anak-anak, dari anak sampai orang dewasa, karena setiap hari menerima informasi remeh, informasi receh, informasi tidak ada guna. Ya, kan banyak informasi di WhatsApp, di Facebook, di apapun lah, di medsos. Kata dia, subhanallah, perkembangan otak hari ini sudah mulai lambat, apalagi anak-anak. Apa sebab? Karena setiap hari menerima berita-berita, informasi yang remeh, kata dia. Itu kan banyak sekali itu, berita-berita remeh di medsos, berita. Nggak perlu tahu itu, nggak penting begitu, nggak ada gunanya. Sehingga efek buruknya kepada apa? Kepada pemikirannya. Itu tadi. Efeknya apa? Tidak peduli dengan lingkungan, ya kan? Nggak peduli dengan bahkan permintaan orang tuanya, permintaan gurunya, semuanya. Nah, apa solusinya? Akan mungkin semua keluarga mengalami hal yang seperti ini. Ya, solusinya, kalau kita nanti pergi misalnya ada tamu sepupunya ke rumah, atau kita datang ke rumah keluarga kita, maka kita sudah mengambil di awal kesepakatan kita akan ziarah ke rumah si fulan. Tidak ada satupun yang pegang gadget, ya kan? Oke, selama itu kita gunakan diskusi. Masalahnya ada sepupunya pegang, itu dia. Anak kita enggak, Pak. Anak sepupu dia, iya, itu masalahnya. Makanya di musim libur seperti ini, kalau kita ingin balik kampung atau menziarahi keluarga kita, sepupunya, maka tolong diambil dulu kesepakatan dengan anak-anak kita. Lihat orang main gadget, tentu dia tak akan sabar. Terkadang pola kita nggak sama dengan pola orang lain, Pak, ya. Makanya anak itu nggak boleh dilepas, Pak. Ya. Misalnya liburan ini
Kalau bahasa kitanya nginap di tempat saudara. Gimana? Nginap di tempat saudara boleh nggak? Secara hukum boleh saja. Tapi tergantung maslahat dan mafsadat. Tahu? Tergantung besar maslahat atau mafsadatnya kalau dilepas dia pergi. Kalau lebih besar mafsadatnya, misalnya dia pergi ke sepupu yang orang tuanya sangat lost control. Yang penting dia diam. Yang penting dia nggak mengganggu pekerjaan orang tuanya. Anak ini kan kalau nggak pegang HP dia apa? Orang tua dicarinya, ya kan? Ayo, begitu keadaan kita hari ini dan begitu yang kita alami hari ini. Maka siapa yang bisa merubah keadaan ini adalah orang tua. Maksudnya bagaimana? Untuk anak menghilangkan kebiasaan HP itu sulit karena memang zaman. Tapi perlu diberikan batasan. Itu dia. Perlu dibatasi. Memang akhirnya kalau apa? Ya, bahkan banyak orang buat konten ya. Kalau lagi makan handphone juga kan. Maka ada yang dibuat entah buat konten entah memang terjadi benar-benar enggak. Ketika anaknya di kamar main handphone, kemudian di ruang tamu handphone, pas nyuap makan pun nonton handphone entah apalah dengan. Maka maknya langsung dilatbannya anaknya langsung. Dilatban handphone ke mulutnya, tidak usah kamu makan lagi katanya. Sampai separah itu keadaan, dan sampai separah itu kondisi di sebagian keluarga muslim. Nah, lebih parahnya anak itu memang dibelikan HP supaya anaknya diam. Dibilang anaknya baik, dibilang anaknya masya Allah anak saya nggak ada nangis sejak pagi sampai malam. Gimana dia mau nangis? Dia dapat mainan yang dia sukai. Maka itu ikhwafillah, ini kerjasama yang mesti dibangun kedua pasangan. Ayah atau suami saja yang peduli, istri tidak peduli, itu repot. Atau kebalikannya. Ya, dibatasi berapa lama anak ini main. Itu saja Pak. Memang itulah keadaan kita hari ini dan itulah penyakitnya hari ini. Bagaimana caranya? Kembali ke keluarga masing-masing, kebijakan kita. Kebijakan kita, tidak bisa orang bisa merubah. Bahkan dia yang ngasih yang memberikan ruang itu kepada anak-anaknya. Maka itu ikhwafillah, dorong anak-anak kita misalnya untuk bisa main, membuat kegiatan-kegiatan yang positif di luar olahraga kah, jogging kah, atau misalnya membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lain sehingga anak ini terabaikan sama dia ingatan ke gadget ini. Buat, dan memang kita lebih semakin ekstra lagi di hari ini buat kegiatan-kegiatan yang membuat anak kita asik. Ya, apalagi musim-musim libur ini, yang dicarinya handphone, yang dicarinya adalah tontonan-tontonan. Dan bijaklah masing-masing kita tahu tentang kadar kita masing-masing, maka ukurlah. Ini kalau tidak, ya seperti tadi itu. Ya solusinya apa? Solusinya yang tadi. Dia harus berani mengatakan tidak ke anaknya walaupun dia tidak bisa. Bapak dia nangis. Sudah habis waktu jatah kamu hari ini. Dan sebagai orang tua yang komitmennya tinggi. Nah, ini yang ada pada orang Arab. Yang saya lihat ada beberapa orang Arab yang saya kenal dan iltizamnya. Bahkan subhanallah di rumahnya itu disediakan apa? Disediakan PlayStation. Tapi itu bisa disentuh kapan? Kalau sudah selesai tugasnya. Saya bilang kok ada ini sih? Saya bilang kok ada seperti ini gitu ya? Saya heran-heran saja gitu kan? Enggak apa-apa. Kalau dia sudah menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan, maka diberikan kesempatan kepada dia. Anak ini masa mainnya nggak bisa dikekang. Keinginan dia itu adalah sesuatu yang mesti dapat sama dia. Caranya kita arahkan. Yang parah itu adalah tidak disiplin. Kita berikan ini untuk menjadikan sebagai hiburan yang bisa mengurangi kelelahan dia karena setelah melakukan tugas. Tapi memang disiplin. Karena disiplin adalah
hancur. Kita yang pertama merusaknya. Saya tahu ada beberapa orang-orang masyayikh ya diberikan mainan itu ya, dan ya tapi anaknya umur 9 tahun selesai Al-Quran. Tidak akan boleh, dia tahu itu. Ini saatnya main, sudah main. Stop ya, stop. Tahu anaknya kalau itu sudah harus di stop. Dan ketika di stop, anaknya tidak akan pengen atau mencuri-curi mainan enggak. Yang kita ini kan masalahnya tidak disiplin, tidak tegas menjalankan ya aturan itu. Di situ letaknya kita ini. Merengek sedikit bapaknya sudah tahan, emaknya yang ngulurkan. Nah, itu masalahnya kan. Ini sayang katanya kan, udah mainlah. Nah, gimana caranya? Ya. Bapaknya melarang, HP datuknya, HP nenek ini carinya. Kalau datuk sama nenek kan tidak bisa nahan ke cucu. Maka kata orang kan, ya tempat pelarian yang paling nyaman itu adalah kakek dan nenek. Tidak boleh makan es krim sama orang tuanya, bapak ibunya keras ya, belanjanya diatur gitu, jajannya dijaga betul. Nangis ke neneknya, yalah kita ke kedai, langsung pergi ke kedai, dapat seketika. Maka kalau sudah dapat seperti itu sudahlah, itu akan sangat mudah. Nah ini yang terkadang menjadi bab-bab, makanya tidak dibuka pintu ini kepada keluarga selebar-lebarnya, berinteraksi selapang-lapangnya dengan orang, karena masing-masing keluarga punya pola dalam pendidikan. Oke ya, maka dirikan iqamah, tegakkan keadilan sebagai seorang kepala rumah tangga dan sebagai seorang ayah. Yang kedua, kembangkan ruh al-amal al-jama'i, mengembangkan kerjasama tadi itu. Kerjasama yang satu tugas. Ya, saya hidup di kampung dulu. Saya sering dapat tugas untuk di rumah. Saya masih ingat betul saya itu. Ibu, bapak pergi ke ladang, ya kan? Abang-abang semua pergi ikut karena bisa nebas, bisa bersih ladang. Kalau untuk saya di rumah, tapi bukan tidur-tiduran. Kamu tanggung jawab di rumah, bersihkan rumah, ya, kemudian bersihkan dapur. Itu saja perintahnya. Tapi itu dikerjakan. Nyapu rumah, bersih, kemudian piring yang kotor dicuci, bahkan kuali-kuali itu pun dibersihkan. Diberikan tugas seperti itu. Dan itulah tanmiyatul ruhul amal al-jama'i itu. Abang-abang ikut orang tua ke ladang, ikut ya nebas, pulang siang, rumah bersih, pel, ya, kemudian piring kotor tidak ada, kain yang bahkan kain-kain pun saya cuci ketika itu masih SD. Itu diberikan pola-pola seperti itu oleh orang tua, dan terbangun, itu terbentuk dalam diri, terbentuk dalam karakter kita masing-masing. Dan inilah kehebatan dulu. Ini orang tua kita dulu Ustaz, tidak belajar tinggi-tinggi belajarnya Ustaz, teorinya tidak banyak, tapi praktek mereka yang itu hadir sebagai potret yang indah dalam kehidupan kita dulu. Ilmu kita ada banyak, tapi terkadang potretnya yang tidak hadir ya, gambaran amalinya yang tidak dalam kehidupan kita masih jauh sekali. Tauhifillah, belajar ini penting ya, belajar ini penting agar kita di saat kita lalai kita ingat, agar kita di saat misalnya futur kita lebih semangat lagi ketika kita mendengarkan ilmu-ilmu yang dibahas ini. Allah Ta'ala alam. Kita dengarkan azan sejenak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Baik, kita lanjutkan sejenak apa yang bisa kita diskusikan. Tafadhal, kalau ada yang ingin kita diskusikan. Ada? Tafadhal. Baik. Dalam konsep pendidikan Islam, bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang menjadi penting, hukuman itu. Karena pendidikan tanpa hukuman itu juga tidak akan memberikan efek. Ya, anak salah diberi disenyumin gitu ya, juga tidak akan memberikan. Berlaku lembut kepada anak itu anjuran Islam. Bersikap baik kepadanya, berlemah lembut itu adalah perintah Islam. Tapi bila mana anak itu melakukan kesalahan, maka kesalahan itu mesti diluruskan sesuai dengan kadar kesalahannya, satu. Yang kedua, sesuai dengan kadar umurnya. Di dalam Islam, usia yang boleh dipukul itu adalah usia 10 tahun. Diberikan pukulan itu.
Itulah konsepnya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 'asyara sinin. Dan ini kata Nabi alaihissalam adalah pukulan di usia 10 tahun bila mana dia tidak mau sholat lagi. Itu kan kesalahan tuh. Kita sudah ajarkan kalau sholat rukun Islam. Ya, dan sudah kita ajarkan sudah kita perintahkan sejak usia kapan? Usia 7. Usia tamyiz. Usia evaluasi di usia 10. Evaluasinya diberikan hukuman. Wadribuhum 'alaiha kata Nabi. Wa hum abna 'asyara sinin, berikan pukulan. Pukulan itu di usia berapa? 10. Pukulan. Ya, maka meluruskan anak dari kesalahan itu adalah kewajiban. Jangan dibiarkan anak tumbuh dalam kesalahan. Jangan. Maka cara memperbaikinya dengan nasihat. Bahkan cara memperbaiki anak itu boleh dengan contoh dan keteladanan. Bahkan lisanul hal lebih berpengaruh pada lisanul maqal. Jelas? Contoh keteladan itu lebih berpengaruh daripada lisan. Maka kalau kita bicara bahwa teguran, hukuman itu sudah mesti ada dalam dunia pendidikan. Kalau tidak ada, itu tidak akan memberikan pengaruh yang baik pada proses pendidikan. Nah, malah yang mesti kita pahami itu tadi, di umur berapa anak-anak kita harus diberikan pukulannya. Nah, ini subhanallah menjadi sebuah pelajaran mahal untuk kita ya. Dalam kehidupan Nabi juga, para sahabat juga demikian gitu. Sampai Anas menceritakan bahwa Nabi alaihissalam tidak pernah memukul ya dengan tangannya kecuali kapan? Di medan jihad, di medan pertempuran. Nabi disitulah baru ya memukul dan menebas dengan pedangnya. Nah, itu terjadi di musim berjihad. Tapi Nabi SAW, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya dia tidak pernah memukul anak-anak, tidak pernah memukul wanita, ya tidak ada. Nabi tidak. Juga tidak pernah melakukan yang lainnya. Maka ikhwafillah, perlu kita sadari ya bahwa hukuman memukul itu ada di usia 10 seperti mana Nabi SAW katakan tadi. Namun hukuman sesuai dengan kadar kesalahannya, dan kita lihat juga jangan sampai hukuman itu merusak dan bahkan membahayakan dia. Pernah saya sampaikan kisah dulu ya, di sebuah pesantren di daerah Rohul, ya kan, anak santrinya keluar malam, ya izin, tapi keluarnya udah sampai larut malam, ya, telat pulangnya, dan ternyata dia punya alasan kenapa telat pulang itu. Tapi sang guru melihat dia telat pulang itu, ya tentu langsung disimpulkan gitu, dan kesalahan itu membuat dia harus dihukum. Akhirnya apa? Si anak ya disuruh nyelam ke kolam di malam-malam hari itu. Padahal kolam itu kita tahu sebagian daripada tiang asramanya berada di dalam kolam. Tak kolam ikan tak apa, nggak tahu. Pokoknya seperti inilah misalnya kolam. Nah, separuh kolam ini itu tiang-tiang daripada asramanya. Di asrama itu ibaratnya di atas kolam. Dengan emosinya, kemudian marahnya bercampur ya semuanya, akhirnya si santri tadi disuruh buka baju, suruh berenang dan suruh berendam di dalam kolam tadi, dan itu terjadi malam hari. Nah, saat teman yang satunya naik ke atas, ternyata yang satu lagi tidak. Semakin risau, kemana teman kamu? Kok nggak naik-naik? Ternyata subhanallah, qaddarallah masyafa'al, dia naik ke atas, ternyata kepalanya kejedot kepada lantai asramanya. Ini kan nggak ngukur nih. Kalau berikan hukuman tuh nggak ngukur. Ini masalah besar. Akhirnya
Ketika nafasnya sudah habis, naik ke atas, ketemu lagi kepalanya kejedot kepada lantai. Yang namanya orang di kegelapan malam, ya, di malam hari nggak ada lampu di kolam, arah kemana nih mau berenang, ya kan? Nafas sudah habis, ya, akhirnya di situ meninggal, Pak. Nah, kita juga demikian, mengukur ngasih hukuman, berikan hukuman sesuai dengan kadar kesalahan anak-anak kita, jelas. Dan jangan dipukul rata hukumannya. Ini saya sampaikan juga nih, sering saya sampaikan kepada guru-guru, bahkan di pondok, di SD, mana sajalah. Ya, ada yang guru di sini, atau ada misalnya kepala dari sebuah perusahaan gitu. Kalau misalnya dalam satu kelas itu satu orang yang salah, maka berikan hukuman kepada dia yang salah. Tidak boleh diberikan hukuman kepada yang tidak salah. Misalnya satu orang nih terlambat, atau seorang tidur, guru emosi, semuanya berdiri gitu ya, semuanya berdiri. Dan semuanya ya angkat kaki satu dan berdiri dengan satu kaki. Atau diberikan hukuman yang lain. Yang salah satu kok diberikan hukuman, adil nggak tuh? Adil nggak kira-kira, Pak? Nggak adil. Bagi anak yang bersungguh-sungguh, yang disiplin, yang tidak tidur, yang tidak bicara, untuk apa dia menjadi orang yang disiplin kok tetap mendapatkan hukuman? Nggak ada nilai kedisiplinan itu, tidak ada nilai bagi dia berjuang menjadi orang baik. Maka sama, Pak, anak-anak kita salah, yang satu salah, yang dihukum yang salah. Ya, di pesantren sama, terlambat asrama ini ke masjid satu orang, semuanya besok dijemur, atau semuanya besok push up, atau semuanya. Kenapa ya akhi antum? Yang salah satu kok yang lain yang sudah ke masjid tepat waktu, yang sudah datang berjamaah, kok dapat hukuman juga? Itu sama kita tidak menghargai dia di saat dia disiplin. Ini jangan dikira itu hebat hukuman seperti itu. Ya. Jangan dikira hebat hukumannya. Harapannya kan saya tahu itu harapannya apa? Biar besok tidak ada yang terlambat, ya kan? Biar besok nggak ada yang terlambat. Harapan iyalah boleh, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ya, maka mentakmim hukuman, memberikan hukuman merata itu tidaklah bijak. Yang salah diberikan, yang benar juga diberikan penghargaan. Yang salah dibetulkan, diluruskan, yang disiplin dan benar diberikan penghargaan. Itu yang tepatnya. Maka ketika anak-anak ini di usia 10 tahun, barulah secara syariat kita baru boleh untuk memberikan pukulan. Dari usia anak-anak kecil di bawah itu, ya semuanya masih bisa kita luruskan dengan bahasa, dengan sikap, kita benarkan lagi dan seterusnya sampai menjadi karakter pada diri dia, sampai menjadi sebuah karakter pada diri dia. Itu mungkin ada lagi? Kalau ada, jadi kita tahu tadi bahwa hukuman mesti ada. Makanya hari ini para guru-guru sulit, ya kan? Karena nanti kalau anak dihukum apa? Dipolisikan. Ya murid salah, ya kan? Guru udah menjelaskan baik-baik, udah diingatkan dan jelaskan tugas dengan baik-baik. Santrinya, muridnya ngobrol tidur, sini kamu gitu, dipanggil lah, ya, dijawerlah sama gurunya. Pulang-pulang si anak mengadu ke ayah, iya tadi saya kena jawer sama Pak Guru itu. Apa kenapa kamu? Ya saya tertidur. Saya tak terima. Langsung cari polisi. Besok guru dipanggil, disidang, akan mungkin dikenakan pasal ini dan itu. Mana keberkahan ilmu yang akan didapat? Bila mana sikap orang tua seperti itu kepada guru anak-anaknya. Yang lebih parah lagi, orang tua ini sudah merasa, ya saya sudah bayar, ya dan seterusnya dan seterusnya.
Membayar uang SPP itu kewajiban, jangan dikaitkan dengan satu hal yang harus diperlakukan khusus kepada Anda. Kan hukum asalnya mendidik anak itu di mana? Di mana? Di sekolah apa di rumah? Di rumah, hukum asalnya. Karena kita tidak mampu semua mendidik anak kita, maka kita sekolahkan. Maka sekolah itu mitra. Dan guru itu posisinya sama dengan kita. Di sekolah itu, itulah orang tuanya. Di rumah kita orang tuanya. Dan jangan sampai kita bayar SPP ini sebagai kewajiban dia bermitra dengan lembaga itu, meminta diperlakukan atau meminta itu sebagai nilai poin agar dia bisa melakukan apa saja kepada gurunya. Itu salah besar. Saya sudah bayar, saya sudah ini dan ini dan ini, kemudian itu jadi ungkit-ungkit gitu. Kenapa anak saya begini-begini? Tidak ada kaitannya. Kamu membayar SPP itu sudah menjadi kewajiban. Tidak bisa dijadikan sebagai poin kalau itu dia harus mendapatkan perlakuan. Nah, oleh karenanya ikhwafillah ini perlu kita memahami bahwa guru anak-anak kita mesti diperlakukan dengan cara yang bijak dan baik. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita ilmu bermanfaat dan Allah mudahkan segala urusan kita. Allah beri taufik kita untuk bisa mendidik anak-anak kita. Allah perbaiki anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Wallahu taala alam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara